Assalamualaikum, saya Ika Apriana Solihatun dengan NIM 2502019 dari Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi akar dan batang dengan dosen pengampu Ibu Salmiyati MPD, PhD. Latar belakang. Secara mendasar, seluruh jaringan primer pada akar dan batang meliputi epidermis, korteks, dan stele, silinder pusat, berasal dari perkembangan meristem apikal, yang kemudian berdiferensiasi menjadi jaringan permanen, Genita dan Ermayanti, 2025. Konsep pembanding struktural antara monokotil dan dikotil adalah inti dari studi anatomi ini. Perbedaan kunci terletak pada keberadaan kambium vaskular dan pola susunan berkas pembuluh. Tumbuhan dikotil memiliki kambium di antara xilem dan floem, memungkinkan terjadinya pertumbuhan sekunder yang menghasilkan penebalan batang, kayu, dan berkas pembuluh tersusun rapi melingkari empulur. Sebaliknya, tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki kambium, sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder, dan berkas pembuluhnya tersebar tidak teratur di seluruh jaringan dasar batang. Andrean Ferdiansyah, 2020. Tujuan praktikum. 1. Mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, floem. 2. Menjelaskan perbedaan anatomi akar monokotil dan dikotil. 3. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. 4. Membandingkan perbedaan batang monokotil dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi transportasi, kekuatan, dan pertumbuhan sekunder. Alat: mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, cap plastik, pinset, tisu, buku gambar, silet. Bahan: akar sawit, akar kacang hijau, toge, batang jagung, batang jarak, kertas, label, aquades, safranin. Langkah-langkah. 1. Potong batang dan akar monokotil dan dikotil muda dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aquades. 3. Tambahkan safranin, diamkan tanda kurang lebih 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tutup dengan kaca penutup. 5. Amati di bawah mikroskop mulai perbesaran kecil hingga besar. 6. Identifikasi jaringan pada batang monokotil dan dikotil. 7. Buat gambar hasil pengamatan anatomi batang monokotil dan dikotil, beri keterangan nama jaringan. Pembahasan. Batang jagung, Zea mays L, termasuk tumbuhan monokotil. Berkas pengangkut, xilem dan floem, tersebar membentuk pola tertentu dan tidak memiliki kambium, sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Empulur tidak teratur dan tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Batang jarak, Jatropha curcas L, termasuk tumbuhan dikotil. Mengandung jaringan kolenkim dan parenkim. Berkas pengangkut tersusun melingkar, terdiri atas floem di luar, xilem di dalam, dan kambium di antara keduanya. Di bagian tengah terdapat empulur yang jelas dan berfungsi menyimpan makanan. Akar sawit, Elais guinensis, merupakan akar monokotil dengan epidermis satu lapis, korteks lebar berisi sel parenkim, dan berkas pengangkut, xilem floem, tersusun melingkar tanpa kambium. Karena tidak memiliki kambium, akar sawit tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Akar kacang hijau, toge, Vigna radiata, termasuk akar dikotil dengan epidermis berambut akar, korteks parenkim, serta berkas pengangkut tersusun berselang-seling membentuk bintang. Di antara xilem dan floem terdapat kambium, yang memungkinkan pertumbuhan sekunder. Hasil praktikum menunjukkan bahwa tumbuhan monokotil, jagung dan sawit, memiliki berkas pengangkut tersebar, tanpa kambium,
dan tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Sedangkan tumbuhan dikotil, jarak dan kacang hijau, toge, memiliki berkas pengangkut melingkar, ada kambium, dan mengalami pertumbuhan sekunder. Perbedaan ini menegaskan ciri khas anatomi antara monokotil dan dikotil pada batang maupun akar.